Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mo Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial ringkas untuk menjawab beberapa pertanyaan di forum head unit user yang mengalami kendala head unitnya mati hidup. Mati hidupnya bisa dalam saat yang sama atau bisa di hari yang berbeda. Jadi ceritanya begini nih. Misalnya pada saat kita dengerin lagu, lagi enak-enak dengerin lagu ya. Satu lagu, dua lagu, tiga lagu, kemudian tiba-tiba head unitnya mati. Nah, dah di toal nggak bisa ya, kemudian jalan lagi dia hidup lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau juga bisa kasusnya itu terjadi di hari yang beda ya. Jadi dalam satu minggu head unit hidup, tapi di hari ke-8 atau minggu berikutnya head unitnya mati ya. Mati ya, karena kita nggak ngerti penyebabnya apa ya, biarin aja kita mati. Tetapi besok kita starter hidup lagi, kan itu ya. Nah, sebenarnya tidak perlu keahlian elektronik atau background pendidikan elektronik ya untuk hal ini ya. Jadi solusinya gampang ya. Pertama yang penting buka dulu dashboardnya ya. Nah, buka dulu dashboardnya. Oh, nggak bisa, gampang, banyak tutorialnya. Mobilnya apa? Misalnya Honda Jazz tahun berapa, tinggal searching aja di YouTube cara buka dashboard ya. Honda Jazz, begitu seterusnya. Oke, setelah dibuka dashboardnya ya, kemudian soket-soket yang ada di head unit dilepas ya. Soket utama ya, nanti akan saya ceritakan mana soket-soket utama ya, tapi tidak ini, saya punya head unit di luar mobil. Nah, setelah soketnya dilepas semua, kemudian bawa head unitnya ke kamar ya, atau ke dalam lah. Nah, kemudian dicek dengan menggunakan adaptor 12 volt. Oh, nggak punya mas, saya adaptor 12 volt, apa harus beli dulu? Ya, nggak perlu ya. Kalau nggak punya, kita pakai charger laptop saja sudah bisa. Caranya gimana nanti akan saya ceritakan, kan itu akan saya videokan nanti caranya ya. Yang satu, yang paling urgen ya, itu kita harus punya cadangan soket universal ya. Kalau nggak ada ya udah pakai aja soket yang nempel di head unitnya bawah. Jadi head unitnya di bawah dan soket utama yang universal atau PNP silakan di bawah. Nanti caranya bagaimana, ikuti terus video ini. Oke, lanjut ya. Anggaplah ini head unit yang tadi sudah dilepas ya. Dilepas, jadi di belakangnya ini semua sudah dilepas semua ya. Soket utama sudah diambil ya. Kemudian kalau dipasang subwoofer, soket audio RCA juga diambil. Kemudian soket kamera mundur kalau memang udah dipasang juga dicopot. Ada, ditekan aja bagian atasnya, itu penguncinya, kemudian ditarik ke belakang ya, atau dengan menggunakan obeng kecil juga bisa. Ini ya. Nah, berarti sudah bisa dibawa ke dalam ya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa syukur kalau kita punya ya soket universal ya. Ini murah harganya, 30 ribuan seperti ini. Atau kalau enggak ya cabut aja soket PNP-nya yang ada di mobil. Ya, ini soket PNP untuk Toyota. Kita cabut. Ya. Nah, kita cabut. Kemudian kita tes menggunakan adaptor. Ya. Nah, atau charger laptop. Saya udah cari-cari kepada mana charger laptopnya di bawah istri saya kerja. Jadi laptopnya sama chargernya. Jadi saya akan pakai adaptor. Ya. Ada pertanyaan, itulah Om, katanya saya sama sekali nggak ngerti tentang elektronik. Nggak masalah, ini bukan soal
ilmu elektronika ya, tapi nanti gampang ya. Simpel saja, nanti saya akan menggunakan soket yang universal ini. Hanya 3 kabel kok. Jadi hanya 3 kabel yang kita perlukan, yaitu kabel kuning, kabel B+ atau standby, kemudian kabel merah, ini kabel ACC ya, kabel ACC dan kabel hitam. Nah, pada saat pengujian ya, kabel merah ini disambung dengan kabel kuning dan sambung dengan arus positif ya, sedangkan kabel hitam dengan ground. Itu aja, cuma 3 kabel itu aja. Jadi nggak perlu harus punya pengetahuan atau ilmu tentang elektronika, enggak ya. Nanti langsung akan saya praktekkan bagaimana caranya, karena kalau pakai charger laptop ya, ini digabung ya, lilit kabelnya, kemudian ini dimasukkan di lubangnya, karena ada lubang tuh di ujungnya, masukin di lubangnya, dan kemudian yang hitam ya, yang groundingnya ini ya, tempel di besinya supaya tidak terjadi hubungan pendek. Setelah ditempel besinya, kawatnya ditempel di besi dari ujung charger laptop, kemudian disolatip yang rapi. Nah, kemudian merah dan biru ini kan digabung ya, digabung. Nah, tembaganya masukin ke bagian dalam ujung charger laptop ya. Oke. Saya tidak menggunakan itu, tapi saya akan menggunakan adaptor 12 volt ya. Nanti saya akan videokan bagaimana caranya. Oke, nah ini adaptor yang akan saya gunakan ya. Nah, ini sudah saya sambung dengan soket utama ya, soket power. Ini sengaja. Jadi soket audio ini yang segembel, ini soket audio dan rem ya, atau antena kontrol. Jadi kalau tadi lihat yang universal itu kan bingung. Ya, banyak banget kabelnya yang mana. Nah, ini hanya 2 kabel kuning, merah disambung. Kemudian hubungkan dengan kabel positif dari adaptor ya, atau kalau di laptop, charger laptop itu masukkan ke dalam lubang ujung chargernya, dan kabel hitam ini sambung dengan negatif dari adaptor, atau kalau di laptop tempel di besi pada ujung charger laptopnya. Simpel kan? Nah, oke. Nah, itulah sebabnya saya sarankan punya ya, pengguna head unit punya soket cadangan yang universal ya. Ya, yang universal artinya yang ujung-ujungnya masih terbuka seperti begini. Ya, dan ada di situ nama-namanya. Ya. Nah, kalau belum punya ya order dulu lah, beli 2 hari, sehari 2 hari itu bisa nyampe, dan harganya paling 30.000 ya, nggak sampai 50.000. Nah, jadi sabar dulu kalau yang masih mati, atau kalau nggak sabar juga mau coba ya silahkan dicoba, tapi dengan catatan ya. Nah, kenapa saya sarankan punya yang baru? Kalau pakai yang lama ya, ada kemungkinannya itu di kabel ini, di kabel ACC ya, di kabel ACC. Kalau kabel kuning ya, kabel B+ dan kabel hitam ground yang kendor di sininya nih, kendor di sininya nih, ya, itu dia akan hidup laginya, nggak langsung masuk ke aplikasi yang terakhir kita buka, tapi akan loading sama dengan cabut aki. Tapi kalau ACC yang lepas ya, kalau kita lagi setel lagu dangdut seperti tadi, begitu mati kemudian hidup lagi ya dangdut lagi, kan gitu ya. Tapi kalau begitu hidup loading ya, nah ini ada kemungkinan di kabel kuning ya, B+ atau ground ya. Atau sebaiknya ya, kalau kabelnya kita tidak punya cadangan kabel yang universal, ini tekan atau coba ditarik dulu mana yang kendor. Nah, yang kendor itulah sebenarnya masalahnya kenapa head unit itu bisa hidup mati. Oke, nah anggap saja kita punya ya
soket universal untuk head unitnya. Kemudian kita menggunakan adaptor 12 volt atau charger laptop. Kemudian kita coba masukkan seperti pada video berikut. Oke, lanjut. Nah, ini sudah dipasang ya. Nggak usah ragu atau khawatir salah pasang. Kalau kebalik ya nggak akan masuk ya. Jadi penguncinya ini ada di atas ya. Ini bagian atasnya ya. Oke, sudah dipasang. Dan kemudian saya mengingatkan sedikit ya bahwa sambungan ini ya, ini positif dan negatif ya, posisikan agak jauh dan pakai solatif ya, supaya kalau kita lagi nyoba atau dibolak-balik itu tidak terjadi arus pendek ya, positifnya nempel dengan ground. Oke, nah ini sudah dipasang. Sekarang kita masukkan ya, kita masukkan ini ya, colokan atau jack dari adaptor ini ke sumber tegangan ya. Oke, nah ini kita masukkan ke sini, celep ya. Nah, oke, kita lihat ini. Nah, itu sudah nyala, berarti arus listrik dari sumber tegangan ini sudah masuk ke adaptor dan mengalir ke head unit ya. Sebelum saya balik, saya ingatkan ya, ini dalam proses pencobaan di luar mobil. Kalau di mobil ya, antara kabel kuning atau B+ dengan SCC ini beda, jangan digabung ya. Oke, nah sekarang cara begini, kita lihat kalau head unitnya nyala ya, head unitnya nyala, artinya masalahnya hanya di soket. Jadi di soket ya tinggal ganti aja, kita beli soket yang universal ini ya, atau kalau mobilnya Toyota kita beli soket yang PNP. Nah, masalahnya kan sederhana, cuma di soket hanya 100.000 kurang ya. Tapi kalau kita carinya tukang servis ya, satu memang jauh dan belum ada spesialis, ada secara online sih ya. Ada, tapi ya ribet juga nanti dibongkar-bongkar ya. Saya bukan tidak percaya sama tukang servis atau toko audio. Biasanya kalau bawa head unit mati ke tukang servis atau audio, pasti yang paling mudah ya. Yang paling mudah yang diberikan solusinya yaitu apa? Ganti head unit atau bongkar, ganti ini ganti itu, dan biayanya jelas di atas 100.000. Oke, sudah cukup lama loadingnya, kita lihat apakah head unit ini hidup atau tidak. Kalau head unit ini tidak hidup dengan soket baru, ya berarti masalahnya bukan di soket ya, masalahnya di power dari head unit ini. Nah, baru kita pikir-pikir ya, apa mau bawa ke tukang servis ya, atau di lem biru atau lem kuning. Oke, mudah-mudahan masalah head unit mati hidup hanya ada di soket seperti prediksi atau dugaan saya. Nah, sekarang mari kita balik. Ya, abrakadabra. Nah, head unit ini sengaja tadi tidak saya balik langsung supaya dia loading ya, nggak perlu lah setelah sekian detik atau menit baru dia masuk ke sistem. Jadi kalau begini kasusnya hanya di soket ya. Daripada kita bingung soketnya mana yang kendor ya, tadi sudah saya katakan bahwa kalau dia mati, hidup mati, kemudian pada saat hidup lagi itu masuknya ke home screen atau ke aplikasi terakhir yang kita buka ya, tidak loading dan tanggalnya tidak berubah di sini ya, berarti hanya kabel merah yang punya masalah ya, hanya ini ya, ACC. Tapi kalau ditekan-tekan ya tetap aja, begitu starter dia kendor lagi, begitu starter dia kendor lagi ya. Kan itu dia mati hidup tuh karena getaran arus ya, getaran mesin dan getaran arus ya. Oke, jadi itu. Nah, head unit ini sebenarnya untuk bahan praktek saya, ini head unit ini touchscreen-nya error ya, nggak bisa diapa-apain ya.
tidak bisa diapa-apain ya, makanya saya jadiin bahan praktek atau bahan pembuatan video tutorial ya. Sayang kalau dibuang ya, dijual juga nggak laku ya. Nah akhirnya saya akalin ya, Om kenapa nggak ganti touchscreen? Oh bisa, sebenarnya banyak yang jual touchscreen itu di online juga ada, hanya 200 ribuan ya untuk yang 7 in dan posisi pinnya di tengah. Ini yang jadi masalah, kabel fleksibel yang dari touchscreen itu kan masuk ke mesin ya. Nah di mesinnya itu udah robek ya dudukannya ya, udah robek ya, namanya orang uji coba bongkar pasang kan ada malpraktek juga ya, dokter aja ada malpraktek kan gitu ya. Nah, apalagi saya, jadi nggak bisa dibeliin touchscreen baru pun nempelnya pinnya itu nggak ada tempatnya, udah amburadul ya. Oke, maka solusinya ya, daripada saya buang, saya beli mouse wireless ya dengan adaptornya. Ini penerimanya ya, hanya di bawah 50.000 dan head unit ini bisa berfungsi kembali dengan menggunakan mouse ya. Oke, kita buktikan. Ya, lanjut. Ini transmitter atau receiver saya nggak tahu ya, dari ya. Ini transmitter atau receiver dari wirelessnya sudah saya pasang di USB yang saya sarankan masukin di port yang 4 pin ya. Nah, ini port 4 pin. Kemudian nah ini mouse-nya. Ya, nah, coba apakah dia berfungsi. Ya, oke, saya mouse-nya di atas saja. Ya, nah itu lihat itu gambar mouse-nya. Ya, nah coba kita masuk ke aplikasi. Oke, nah gimana aplikasi sebelah sana ya, tinggal ditekan aja kirinya, tombol kirinya, kemudian geser drag ya. Nah kemudian balik lagi ya ke sini. Oke, nah sekarang di tab menu buton ini kan nggak bisa mouse ini naik, makanya harus ada ini nih ya, activative tool ya. Nah ini, nah kita balik ke home misalnya ini. Nah itu kita balik ke home ya. Gimana cara mengaktifkan activative toolnya? Ya gampang ya, kita klik aplikasi. Nah kemudian kita masuk ke car setting ya, di video saya yang ini. Nah ini di sini ini kita bisa roll. Nah activative tool dalam posisi angka 1 berarti aktif. Kalau saya pasifkan ini hilang yang di atasnya. Oke, yang di sini hilang ya, jadi diaktifkan supaya kita bisa ke home ya, kemudian bisa mengecilkan dan membesarkan volume ya. Oke, memang ya tidak seindah menggunakan tangan, tapi untuk media pembelajaran sudah cukuplah bagi saya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya bikin resume ya, bahwa kalau head unit mati hidup ya, dan baik itu dalam sekali pakai atau pada saat dipakai atau selang beberapa hari hidup lagi. Nah solusi yang pertama adalah coba dibuka, dicopot head unitnya, pasang dengan soket baru, soket universal dengan adaptor 12 volt atau menggunakan charger laptop. Demikian tip dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kalau dirasa informasi ini banyak atau bermanfaat, silakan share ke teman yang mengalami masalah yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.